Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat belajar, sekolah, kemudian lulus, mendapatkan pekerjaan itu menjadi idaman bagi semua orang. SMK Negeri 3 Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan tentu saja ingin mengantarkan para siswanya untuk bisa lulus dan segera mendapatkan pekerjaan. Nah, salah satu program keahlian di SMK Negeri 3 Yogyakarta yaitu DPIB atau Desain, Pemodelan, dan Informasi Bangunan yang dulu terkenal dengan namanya Teknik Gambar Bangunan. Nah, DPIB ini menyiapkan para siswanya untuk mempunyai kompetensi di perencanaan bangunan, yaitu menggambar dengan AutoCAD, kemudian dengan BIM, yang nantinya bisa membekali para siswa untuk bisa bekerja di konsultan, di kontraktor, karena memang DPIB ini menyiapkan para siswanya nanti lulus bisa bekerja di industri. Ya, dalam hal ini nanti bisa menjadi drafter, bisa menjadi juru gambar, bisa menjadi estimator, bisa menjadi kemudian perencana bangunan, kemudian pengawas bangunan, menjadi surveyor. Nah, kemudian yang kedua di SMK Negeri 3 Yogyakarta juga ada yang namanya program keahlian teknik konstruksi dan perumahan. Nah, bedanya dengan DPIB, teknik konstruksi dan perumahan atau TKPR ini menyiapkan para siswanya nantinya untuk bisa mempunyai kompetensi real di lapangan. Jadi kalau tadi yang DPIB itu perencanaannya, tetapi kalau yang TKPR ini adalah di pelaksanaan, sehingga nanti minimal lulusan TKPR ini bisa menjadi mandor, bisa menjadi pelaksana bangunan, bisa menjadi pengawas bangunan. Nah, sebenarnya apa sih modal yang dimiliki SMK 3 Yogyakarta sehingga kemudian siswanya bisa lulus dan harus bisa bekerja di konsultan perencana pelaksanaan bangunan? Nah, di SMK Negeri 3 Yogyakarta ini terutama jurusan DPIB dan TKPR dilengkapi dengan beberapa fasilitas. Ya, yang pertama, Bapak Ibu gurunya itu dari 10 guru di jurusan bangunan ini 4 guru itu S2 di bidangnya, kemudian yang lainnya yang 6 adalah S1 juga di bidangnya. Kemudian jurusan bangunan DPIB dan TKPR juga memiliki 4 laboratorium komputer. Untuk itu nanti kita lihat ya, sobat belajar yang ingin mengetahui tentang fasilitas yang ada di jurusan DPIB dan TKPR, nanti bisa kita lihat, kita cek sebenarnya apakah SMK 3 dalam hal ini DPIB dan TKPR bisa membekali para siswanya untuk lulus dan untuk bisa bekerja di industri. Untuk itu monggo mari kita lihat ke sana dulu. Sobat belajar, untuk mendukung kompetensi lulusan dari DPIB dan TKPR, maka kita mempunyai 4 laboratorium komputer ya. Salah satunya ini adalah lab AutoCAD, ini di ruang 14. Mari kita lihat, ini salah satu labnya ya dari 4 lab yang kita miliki. Ini lab untuk para siswa belajar AutoCAD. Ini labnya seperti ini. Untuk itu mari kita lanjut ke lab berikutnya. Sobat belajar, untuk lab yang kedua yang kita miliki adalah ini di ruang 15. Ini merupakan lab untuk belajar gambar menggunakan aplikasi Revit ya. Mari kita ikuti. Di sini lab komputernya seperti ini. Ini kita jadi ada 36 komputer ya. Ini silakan. Jadi fasilitas yang ada cukup memadai. Jadi setiap ruang komputer ini ada 36 komputer. Kemudian juga ada seperti biasa standar, ada LCD dan lain sebagainya. Jadi
Untuk selanjutnya mari kita lihat di lab yang ketiga. Sobat belajar, untuk selanjutnya lab yang ketiga yang dimiliki oleh DPIP dan TKPR adalah lab ruang 16 ini, yaitu lab SketchUp. Seperti apa? Mari kita lihat. Sebenarnya kalau sepintas itu sama dengan ruang komputer seperti biasanya, hanya memang di sini ada aplikasi SketchUp yang biasa digunakan untuk anak-anak menggambar dengan SketchUp ya. Ini lab komputernya sama ya, jadi ini ada 36 komputer, ada LCD, kemudian juga ruang AC yang sangat nyaman itu. Untuk itu mari nanti bisa kita lihat untuk lab yang keempat di jurusan DPIP dan TKPR. Sobat belajar, untuk lab yang keempat di DPIP dan TKPR ini, jadi di ruang 19 ini digunakan untuk lab RAB yang berisi tentang 36 komputer yang biasa digunakan untuk menghitung rencana anggaran biaya maupun nanti bisa untuk Excel dan Word. Untuk itu mari kita lihat sobat belajar. Jadi ini juga ruangan ber-AC ya. Kemudian komputernya seperti ini juga sama, ada 36 komputer, kemudian juga ada LCD komplit. Jadi saya kira dengan adanya lab komputer 4 ruang di DPIP dan TKPR, untuk itu jangan ragu-ragu bagi para siswa yang ingin melanjutkan di SMK Teknologi, terutama DPIP dan TKPR, silakan untuk jangan segan-segan untuk memilih di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Sobat belajar, akan saya tunjukkan salah satu hasil produk siswa jurusan DPIP ya. Jadi ini salah satu produk dari hasil belajar siswa DPIP kelas 12. Ini gambar-gambar para siswanya, ini cukup bagus, 3 dimensi ya. Jadi setiap anak punya perencanaan beda-beda, jadi disuruh merencanakan rumah tinggal, dan tentu saja setiap anak punya perencanaan yang berbeda-beda. Ini juga ada lagi di sini. Jadi memang tiap siswa harus mempunyai perencanaan masing-masing yang antara satu siswa dengan siswa yang lain akan berbeda, baik itu untuk desain eksterior, interior maupun AutoCAD ya. Ini kita lihat, ini gambar-gambar dari siswa ini ya. Ini berbeda-beda, ini contoh produk atau hasil dari pembelajaran siswa kelas 12. Kemudian kita juga mengajari anak untuk menghitung rencana anggaran biaya. Setelah tadi anak-anak disuruh merencanakan rumah tinggalnya yang masing-masing siswa berbeda-beda, maka kemudian anak itu juga harus bisa menghitung rencana anggaran biayanya. Jadi setiap rumah itu habisnya berapa tentu saja tergantung masing-masing anak. Jadi ada yang 600 juta, ada yang 700 juta dan lain sebagainya, tergantung dari perencanaan para siswa semua. Nah, ini contoh RAB yang dihitung oleh anak ya. Ini RAB-nya ini dibendel seperti ini. Oke, demikian tadi profil program kalian DPIP dan TKPR SMK Negeri 3 Yogyakarta. Untuk itu monggo bagi para siswa yang ingin melanjutkan ke SMK Teknologi, jangan ragu untuk memilih jurusan DPIP dan TKPR di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Insya Allah akan mengantarkan kalian untuk bisa lulus kemudian langsung bekerja sesuai dengan jurusannya. Salam Jogja Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.